Ya, halo apa kabar pemirsa, berjumpa lagi di Suara Parlemen Petang bersama saya Anggun Oktarini. Tepat di Kamis 10 Desember 2020, kami sudah menyiapkan beragam informasi terkait dinamika juga kegiatan dari anggota parlemen di DPR RI Senayan, Jakarta. Dan tentunya pada hari ini tim dari redaksi TV Parlemen sudah menyiapkan beberapa pembahasan dan yang utama itu membahas mengenai Bawaslu temukan pelanggaran pada Pilkada 2020 yang sudah berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020 lalu. Namun untuk mengawali perjumpaan kita pada sore hari ini, kita akan bahas apa saja yang menjadi headline media online pada hari ini. Headline media online yang pertama datang dari CNN Indonesia, di mana cukai rokok resmi naik di 12,5% pada 2021. Di sini Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi menaikkan tarif cukai hasil tembakau atau cukai rokok rata-rata di kisaran 12,5% dan ia menyebut keputusan diambil dengan memperhatikan keberlangsungan tenaga kerja di industri terkait, baik petani tembakau maupun industri itu sendiri. Rinciannya untuk CHT jenis sigaret putih mesin atau SPM golongan 1 naik di 18,4% dan SPM golongan 2A naik sebesar 16,5%, lalu untuk SPM golongan 2B naik di 18,1%. Untuk sigaret kretek mesin atau SKM golongan 1 naik sebesar 16,9%, SKM golongan 2A naik di 13,8%, kemudian SKM golongan 2B naik sebesar 15,4%. Sementara untuk industri rokok, padat karya yang mempekerjakan banyak buruh atau sigaret kretek tangan tidak mengalami kenaikan dan Menkeu menyebutkan bahwa keputusan diharapkan dapat menyeimbangkan antara pemangku kepentingan di industri tersebut sekaligus menekankan konsumsi masyarakat dengan mengurangi keterjangkauan rokok di pasaran. Ya, diharapkan apapun yang menjadi kebijakan atau keputusan dari kementerian dan pemerintah Republik Indonesia ini sama-sama tidak merugikan baik dari masyarakatnya ataupun pemangku kepentingan di bisnis tersebut. Dan pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya, di mana dpr.go.id membahas terkait dengan hindari konflik Komisi 3 akan kawal intensif insiden penembakan di tol Jakarta Cikampek. Dan memang beberapa waktu lalu sempat terjadi penembakan. Di sini ada tanggapan dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Saroni, maksud kami. Komisi 3 akan terus mengawal dan mengawasi secara intensif perkembangan kasus insiden penembakan yang menewaskan 6 anggota Laskar Front Pembela Islam atau FPI yang melibatkan pihak kepolisian di tol Jakarta Cikampek, kilometer 5 Senin di 7 Desember 2020 dini hari lalu. Dan ia menegaskan jika memang terbukti ditemukan kejanggalan maupun pelanggaran HAM yang tidak sesuai pada tepatnya, pihaknya akan proaktif membongkar berbagai dugaan yang muncul. Di sini politisi fraksi Nasdem ini mengungkapkan dari keterangan pihak kepolisian penembakan terjadi karena Polri mendapat serangan terlebih dahulu oleh anggota FBI. Lalu terjadilah penembakan. Ia menghimbau maksud kami agar aparat penegak hukum mengambil langkah sesuai prosedur dan koridor hukum. Lebih lanjut, ia menuturkan pula barang bukti yang ditemukan polisi saat penyerangan FBI tersebut sudah bisa menjadi dasar, sehingga sudah selayaknya masyarakat menunggu keterangan dan bukti-bukti selanjutnya. Dan tentunya di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Syarifuddin Suding menghimbau bahwa semua pihak menahan diri menyikapi perbedaan kronologi polisi dan FPI. Dan di sini soal insiden menambahkan di tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Suding pun menyesalkan adanya jatuhan korban dalam peristiwa tersebut dan menurutnya Presiden Joko Widodo perlu turun tangan membentuk tim pencarian fakta dan juga independen.
Pemirsa, kita harapkan ini segera terselesaikan antara kepolisian baik juga FPI. Bagaimanapun masyarakat membutuhkan informasi yang sebenar-benarnya agar tidak terjadi berita-berita hoaks di luar sana. Dan kita berlanjut di CNBC Indonesia. Hati-hati, rupiah dolar Amerika Serikat mulai unjuk gigi kembali. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menguat di kurs tengah Bank Indonesia. Rupiah juga menghijau di perdagangan pasar SPOT atau spot pada Kamis 10 Desember 2020. Kurs tengah BI atau kurs acuan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR berada di angka Rp14.130, menguat di 0,24%. Mata uang Republik Indonesia ini juga menguat di arena pasar spot pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dan 1 US dollar setara dengan 14.070 rupiah, di mana rupiah menguat tipis di 0,07%. Sementara mata uang utama Asia lainnya bergerak variatif di hadapan dolar Amerika Serikat. Sepertinya hal serupa pergerakan mata uang benua kuning pun tipis-tipis saja. Berikut perkembangan kurs dolar Amerika Serikat terhadap mata uang utama Asia di perdagangan pasar spot pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pagi tadi, dolar Amerika Serikat memang sedang mendapat angin. Pada pukul 9.31 waktu Indonesia Barat, dolar indeks yang mengukur posisi greenback di hadapan 6 mata uang utama dunia menguat di angka 0,03%. Mata uang negeri, paman Sam memang sudah melemah sangat tajam dalam sebulan terakhir. Dolar indeks terkoreksi di 1,83% dan sejak awal kuartal 4 ini di tahun 2020 anjlok di angka 3,02%. Ini membuat dolar Amerika Serikat sudah murah di mata investor. Melihat dolar yang begitu murah, siapa yang tidak kesengsem, dan pemerintah dolar Amerika Serikat pun meningkat sehingga nilai tukarnya kembali menguat. Selain itu, investor cenderung bermain aman karena menunggu perkembangan stimulus fiskal Amerika Serikat. Tanpa stimulus fiskal tersebut, ekonomi Amerika Serikat akan sulit dipicu atau dipacu lebih cepat karena dampak pandemik virus corona ini. Dan di sini salah satu dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi adalah penurunan penciptaan lapangan kerja. Pada November 2020, perekonomian Amerika Serikat menciptakan 245.000 lapangan kerja. Dan tentunya di sini non pertanian, dan jauh berkurang ketimbang bulan sebelumnya yang mencapai hingga 610.000. Pemirsa, kita sudah bahas apa saja yang menjadi headline media online pada hari ini. Setelah ini kita akan bahas mengenai Bawaslu temukan pelanggaran pada Pilkada 2020. Maka Anda jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah meninjau kembali izin perusahaan yang melakukan penambangan timah di lepas pantai Matras, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini karena banyaknya aspirasi masyarakat nelayan yang mengeluhkan sulitnya mencari ikan imbas kegiatan penambangan tersebut. Dalam kunjungan spesifik ke Kabupaten Bangka, Komisi 4 DPR RI menerima aspirasi masyarakat yang mengeluhkan rusaknya ekosistem laut di wilayah pantai Matras akibat dampak penambangan timah. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Dedi Mulyadi mendesak agar Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melakukan evaluasi terhadap izin penambangan tersebut. Dedi juga berharap Dirjen Gakum dapat ikut serta dalam tinjauan AMDAL-nya untuk bisa melakukan tindakan selanjutnya. Coba Gubernur melakukan evaluasi terhadap izin yang sudah diberikan dan melakukan evaluasi terhadap AMDAL-nya agar kebijakannya tidak menimbulkan konflik, ya kan? Karena kita tidak boleh memberikan konflik. Kemudian Dirjen Gakum juga harus berikan analisis dalam waktu sampai hari Selasa, saya kasih deadline. Setelah itu harus melakukan tindakan. Anggota Komisi 4 DPR RI Darori Wonodipuro menjelaskan, dalam kunjungan spesifik yang dilakukan Komisi 4 DPR RI bersama Dirjen Gakum KLHK, ada beberapa kapal yang melakukan penambangan di laut dan beberapa di antaranya melibatkan aparat dalam pengamanan. Darori menambahkan perlu ada koordinasi lebih baik dengan pemerintah pusat dan daerah untuk bisa mengambil langkah yang tepat dan melindungi kepentingan masyarakat. Nah, ini tentu saja perlu kita koordinasikan dengan pejabat pusat, dengan provinsi. Jangan sampai PT Timah yang mengambil pasir di situ merugikan nelayan. Dan ini akan ditindaklanjuti oleh Dirjen Gakum, akan memanggil PT Timah untuk diadakan dialog.
Dari Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, Nadia Kanaya, TVR Parlemen melaporkan. Ya, kembali lagi di Suara Parlemen. Di sini Bawaslu temukan pelanggaran pada Pilkada 2020 yang memang sudah berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020. Di sini Bawaslu atau sebagai Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia menemukan banyak temuan pelanggaran di ajang Pilkada serentak tahun 2020 yang berlangsung pada Rabu 9 Desember 2020 berdasarkan laporan sementara dari berbagai daerah secara daring melalui sistem pengawasan pemilu atau Siwaslu. Bawaslu menyampaikan beberapa pelanggaran yang sangat spesifik terjadi di Pilkada serentak 2020. Anggota Bawaslu Republik Indonesia Fritz Edward Siregar mengatakan jajarannya menemukan adanya perlengkapan pemungutan suara yang kurang, kemudian formulir C1 atau C hasil KWK tertukar, dan pelanggaran lain lanjut Fritz adalah ada surat suara yang kurang di TPS yang ditemukan di Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Batanghari, Kota Semarang, Minahasa, Bandar Lampung, Pesisir Barat, dan Batam. Selain itu, tambah Fritz, Bawaslu menemukan adanya TPS yang tidak menyediakan bilik khusus bagi pemilih yang suhu tubuhnya di atas 37,5 derajat. Peristiwa tersebut terjadi di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Fritz menerima laporan juga ada beberapa TPS yang menggelar pemilihan kurang dari 7.00 sesuai aturan. Dan di sini Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Bagus Sarwono merinci bahwa jenis pelanggaran diantaranya terdapat di desa yang menerapkan penguncian wilayah atau lockdown sehingga tidak semua warga bisa menggunakan hak pilih di TPS tersebut. Kemudian alat peraga kampanye atau APK masih terpasang di sejumlah titik hingga hari H pelaksanaan pemungutan suara. Sedikitnya ada 18 APK dari 2 titik di wilayah Sleman telah diturunkan Bawaslu bersama pihak terkait. Bahkan Bawaslu menduga sebagian APK yang diturunkan itu baru dipasang pada malam hari atau ketika masa tenang. Dan tentunya memang ini apa yang terjadi pada pemilihan serentak atau pemilihan kepala daerah serentak pada tanggal 9 Desember lalu harusnya menjadi satu acuan dan masyarakat juga bisa melihat bahwa di sini peran serta dari Bawaslu benar-benar penting dan dilakukan langsung di lapangan. Pemirsa, setelah ini kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai kecurangan-kecurangan yang terjadi pada pemilihan kepala daerah beberapa waktu lalu. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Komisi 8 DPR RI menyayangkan kesiapan pemerintah dan penyelenggara umroh terkait adanya total 13 orang jamaah umroh yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Tanah Suci dari 3 kelompok terbang pada pelaksanaan umroh tahun 2020. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi 8 DPR RI Rudi Hartono Bangun saat rapat kerja dengan Menteri Agama Fahrul Razi di Gedung Nusantara 2 DPR RI. Rudi mengatakan sumber daya manusia yang menangani jamaah umroh harus terlatih dan kompeten, mempersiapkan segala resiko pemberangkatan umroh di masa pandemi. Menurut Rudi, kelalaian ini tidak boleh terjadi lagi, karena akan jadi pertimbangan bagi pihak Kerajaan Arab Saudi untuk mempercayakan Indonesia dalam penanganan pemberangkatan haji dan umroh di tahun 2021 mendatang. Sampel yang di sana sakit dua, akhirnya yang rusak puluhan ribu yang dibatalin, nggak dipercaya gitu kan. Harusnya SDM kita harus siap lah, benar-benar apa adanya gitu. Bisa tidak, jangan merengek, lolosin ataupun di swab terus dilolosin. Wah, kalau itu susah itu seperti itu. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang meminta penyelenggaraan umroh lebih ketat dalam mengurus keterangan bebas COVID-19 dari lembaga kesehatan yang ditunjuk pemerintah. Ketegasan petugas juga dituntut agar tidak ada lagi jamaah umroh yang tidak patuh terhadap aturan haji dan umroh saat pandemi. Yang kedua, orang yang berangkat itu di sana tidak tertib, dia diminta karantina, dia berkeluyuran. Nah, itu dibutuhkan ketegasan dari kita. Karena itu kita meminta kepada Menteri Agama mempersiapkannya betul-betul. Ayu dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan.
Ya pemirsa, melanjut pembahasan kita mengenai temuan-temuan dari Bawaslu terkait dengan pemilihan Pilkada 2020 yang berlangsung pada 9 Desember lalu, dan di sini penerapan protokol kesehatan yang berkaitan dengan penyidikan bilik khusus bagi para pemilihan dengan suhu badan tinggi dari hasil pemantauan satu TPS di Padukuhan Sendowo maksud kami ternyata tidak menyiapkan bilik khusus tersebut, sementara satu TPS di Dusun Jetsi Argo Mulyo, bilik khusus yang disiapkan tak dilengkapi dengan pembatas plastik. Adapun petugas TPS menolak menjalani tes cepat atau rapid test ratusan anggota KPPS dan Linmas di 36 TPS se-Desa Biji Harjo. Di sini juga Kecamatan Karangmujo, Kabupaten Gunung Kidul sempat menolak menjalani rapid test massal dengan alasan trauma secara psikologis maupun sosial. Merespon kejadian ratusan KPPS yang menolak rapid test massal, Ketua KPU di sini Daerah Istimewa Jogja, Hamdan Kurniawan, membenarkan kasus tersebut. Anggota Komisi 2 DPR RI, Gus Pardi Gaus, memberikan apresiasi atas keberhasilan lintas institut mulai dari pemerintah, penyelenggaraan pemilu, aparat keamanan, satuan tugas, dan masyarakat serta semua stakeholder yang dapat bekerja sama dengan baik pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 yang dilaksanakan dalam masa pandemi COVID-19. Dalam siaran persnya Rabu 9 Desember 2020 lalu, Gus Pardi menilai secara umum Pilkada serentak berjalan dengan aman, damai, dan mematuhi protokoler kesehatan. Hal tersebut juga tak lepas dari langkah strategis KPU yang mengatur regulasi yang adaptif dengan mengatur jadwal kedatangan masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya. Secara bertahap, terbukti efektif mencegah penumpukan dan kerumunan masyarakat di TPS. Kapolri Jenderal Pol Idam Aziz menyambut positif pelaksanaan pencoblosan Pilkada serentak 2020 dan ia menilai jajarannya bersama TNI, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat sudah bekerja dengan baik untuk mensukseskan pemilu tersebut. Idam menilai Pilkada kali ini berjalan lancar dan aman, tidak ada peristiwa menonjol yang terjadi selama tahapan Pilkada berlangsung. Kondisi ini maksud kami dianggap sebagai langkah maju dalam berdemokrasi. Mantan Kapolda Metro Jaya itu menuturkan sejauh ini pihaknya belum menerima ada kejadian yang menonjol selama pemilihan pada 9 Desember lalu. Ya pemirsa, apapun yang terjadi, kita tetap berharap bahwa pemilihan serentak kepala daerah yang dilakukan pada 9 Desember lalu itu tidak membawa klaster-klaster baru di masyarakat. Dan adapun mungkin sudah ada yang berpotensi dengan suhu badan yang melebihi dari yang seharusnya, mungkin bisa langsung melakukan isolasi mandiri sehingga tidak membuat laju pertumbuhan dari COVID-19 tersebut. Pemirsa, kita sudah bahas apa saja yang menjadi headline media online dan juga tajuk utama pada sore hari ini. Saya Anggun Oktarini beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Tetap jaga kesehatan Anda, ingat pesan Ibu, dan sampai jumpa.